Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Kembali Bapak Ibu Saudara kasih, kita boleh ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagahnya kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari yang indah ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari yang indah ini Bapa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu yang tak putus-putusnya oleh karena kasih dan anugerah-Mu, sehingga kembali kami pada malam hari ini boleh melakukan Tuhan mesbah doa keluarga dalam kehidupan keluarga kami. Biar Engkau memberkati setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu Tuhan, menjadi berkat-Mu Bapa, menjadi kuasa firman-Mu Tuhan, menjadi Tuhan. Oh haleluya Bapa, benih yang Tuhan ditabur di hati yang penuh dengan Tuhan, lemah dan lembut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami siap menerima firman-Mu ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan kita pada malam hari yang indah ini terdapat di dalam Hosea. Haleluya, Hosea 6 ayat 4 sampai dengan 6. Puji Tuhan. Hosea 6 ayat 4 sampai dengan 6. Sudah dapat, katakan amin. Amin. Mari kita baca bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, firman Tuhan pada malam hari ini sangat indah, dahsyat dan luar biasa. Bagaimana kita boleh melihat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini? Seorang Allah, bukan seorang ya Pak ya, Bapak Ibu Saudara kasih, Allah yang perkasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan manusia dengan begitu besar kasihnya kepada kita. Amin. Allah, bentuk Allah adalah apa? Kasih. Amin. Di sini Tuhan bertanya begini, apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Puji nama Tuhan. Ini pernyataan yang sangat dalam Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan, mau mengenal Tuhan secara pribadi, ini betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehingga tidak terukur. Coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana Allah yang perkasa itu, Allah yang dahsyat itu bertanya kepada manusia. Amin. Apakah yang akan aku lakukan kepadamu, hai Efraim? Ini adalah pertanyaan kalau antara manusia dan manusia. Ini adalah pertanyaan yang sangat personal, pertanyaan yang sangat dekat sekali. Amin. Ini adalah pertanyaan dari hati ke hati. Amin. Ini adalah pertanyaan kalau diumpamakan seorang manusia itu Allah itu sudah kehabisan cara untuk bagaimana supaya Efraim dan Yehuda ini, Israel ini boleh bertobat. Amin. Sehingga dia boleh bertanya, apalagi yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apalagi yang akan kulakukan kepadamu, Yehuda? Puji nama Tuhan. Berarti Bapak Ibu Saudara kekasih, Allah itu sudah kehabisan cara untuk bagaimana supaya metode Allah diterapkan kepada manusia, supaya manusia itu berbalik dari dosa-dosanya. Amin. Sampai dia berbalik bertanya kepada orang Efraim, orang Yehuda, orang Israel, apa yang akan saya lakukan untukmu? Amin. Apa yang akan aku lakukan untukmu? Dari hati ke hati ini Allah boleh berkata, Allah boleh bertanya. Amin. Kalau sudah bertanya seperti itu, saudara, berarti sudah kehabisan metode, sudah kehabisan cara, sehingga dia lepaskan kepada manusia. Apa
dia mau dan kalau istilah bahasa Manado begitu. Amin, kita akan ikuti. Bagaimana kasih Tuhan itu sangat besar dalam kehidupan kita manusia, sehingga dia mau mengikuti caranya kita. Bayangkan seorang Bapa yang Maha Kuasa mau mengikuti caranya manusia, agar manusia boleh berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Di sini Tuhan katakan begini, apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Puji nama Tuhan. Tuhan bertanya, apa yang akan aku lakukan kepadamu, hai Yehuda? Saudara, ini berarti pertanyaan yang sangat mendalam dan pertanyaan. Kalau manusia ini, saudara, Allah itu Allah yang Maha Kuasa. Jadi Allah tidak akan kehabisan cara ya. Kalau manusia ini mempertanyakan antara Bapa dan anak, kalau kita mau umpamakan dengan Bapa manusia ya, saudara, dengan anak manusia ya. Ini kalau umpama seorang Bapa dan anak, ini bapak ini so frustasi, saudara, sampai dia bertanya begitu. Kalau anaknya sudah terlalu hebat, sudah terlalu nakal atau bersalah begitu, hanya bapaknya bertanya, apa lagi yang akan kau lakukan kepadamu? Ini pertanyaan seperti itu kalau diilustrasikan sebagai orang tua ke anak manusia, saudara. Bayangkan Tuhan juga memakai metode itu dalam kehidupan Allah yang maha dahsyat, maha besar, maha luar biasa, agar supaya manusia boleh berbalik, agar supaya manusia boleh kembali kepada Allah. Amin. Karena bagaimana kita boleh melihat kasih Tuhan itu sangat dalam kehidupan kita umat manusia. Karena rancangan Tuhan itu manusia adalah anak-anaknya. Amin. Manusia adalah sahabatnya. Sehingga kalaupun manusia hilang atau manusia melakukan kesalahan, melakukan dosa, Tuhan sendiri yang datang mencari kita. Amin. Kita boleh baca dalam kitab Kejadian 3 ayat 9. Puji nama Tuhan. Di sana dikatakan apa, saudara? Kejadian 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Oh, puji Tuhan, saudara, ini Adam dan Hawa sudah melakukan kesalahan, yaitu memakan buah larangan yang Tuhan larang. Amin. Tetapi dengan kasih Tuhan, Tuhan mencari, Adam, di manakah engkau? Amin. Itu adalah bukti kasih Tuhan. Di saat Dia menciptakan manusia, Dia tidak mau manusia itu terhilang. Amin. Dia tidak mau manusia itu berlarut-larut dalam kehidupan yang berdosa, sehingga dia mau cari, dia mau tanya, di manakah engkau Adam? Sama dengan di sini juga, saudara. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, Yehuda? Amin. Di sini dia katakan, kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Kenapa Tuhan bertanya seperti itu? Karena Tuhan bilang begini, kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Berarti kasih setia manusia itu cuma sedikit aja. Amin. Seperti embun pagi, habis itu hilang. Dan Tuhan rindukan, Tuhan inginkan kasih setia kita kepada Tuhan itu selama-lamanya. Kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Amin. Sampai Tuhan sudah bilang begini lagi, saudara, pada ayat ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Bapak Ibu saudara kekasih, Tuhan katakan, aku tidak menyukai segala pengorbananmu. Aku tidak menyukai segala apa yang ada padamu, yang milikmu. Aku tidak menyukai itu. Aku menyukai kasih. Amin. Dan Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, bukan segala persembahan kita. Amin. Tapi yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita adalah kasih dan setia. Amin. Kita menghidupkan kasih dalam kehidupan kita, kita menghidupkan kesetiaan dalam kehidupan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Amin. Sehingga Tuhan lagi sudah tidak bertanya, apa yang akan aku lakukan kepadamu, sehingga engkau boleh setia, sehingga engkau boleh hidup dalam kasih. Amin. Sehingga engkau boleh hidup dalam kebenaran, sehingga engkau boleh hidup dalam damai sejahtera. Di saat Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus bilang apa? Damai sejahtera-Ku kutinggalkan kepadamu. Amin. Berarti itu yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita setiap umat manusia. Berarti damai sejahtera. Tetapi kenapa kita tidak ada damai? Amin. Kenapa kita tidak ada sejahtera?
Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kasih setia kita seperti kabut dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Jadi kasih setia kita kepada Tuhan hanya sebentar, lalu hilang. Amin. Kalau ada maunya baru datang kepada Tuhan. Amin. Padahal Tuhan tidak menginginkan apa yang menjadi kepunyaan kita, apa yang menjadi korban persembahan kita. Yang Tuhan rindukan adalah kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Karena tujuan Tuhan adalah membangun hubungan yang erat dengan manusia. Amin. Yang menjadi apa? Pemisah antara Tuhan dan manusia adalah apa? Pelanggaran-pelanggaran kita. Amin. Sehingga Tuhan bertanya, apalagi yang aku akan perbuat kepadamu, hai Yehuda? Amin. Saudara, kalau pertanyaan seperti itu berarti pertanyaan yang sangat pedih. Kalau boleh dikatakan, kalau seorang bapak kepada anak itu sangat pedih, saudara. Apalagi yang akan aku perbuat kepadamu? Amin. Berarti Tuhan sudah kehabisan cara, kehabisan metode untuk melakukan apa yang Dia buat supaya manusia ini dekat lagi kepadanya. Amin. Dia sudah lakukan manusia itu apa? Dia sudah taruh di padang gurun. Amin. Di padang gurun tidak juga, saudara, tidak juga apa? Membuat bangsa Israel itu kembali kepada Tuhan. Hanya Tuhan katakan apa? Tuhan buat lagi apa? Di pembuangan. Amin. Hanya tidak juga membuat manusia itu berbalik kepada Tuhan. Akhirnya apa, saudara? Tuhan sudah tidak begitu lama sejak dari pembuangan. Akhirnya datang pada zaman Tuhan Yesus. Tuhan mencari kembali manusia. Tuhan sendiri datang ke muka bumi ini. Amin. Tuhan sampai bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kehidupan kita, jangan sampai Tuhan bertanya. Amin. Kalau tuh sampai Tuhan bertanya, berarti hati Tuhan itu sangat pedih, sangat perih. Amin. Sangat sedih melihat segala kelakuan kita yang tidak setia di hadapan Tuhan. Sehingga Dia bertanya, apa lagi yang akan kulakukan dalam kehidupanmu, hai Efraim, hai Yehuda, hai Israel. Amin. Ini Israel dan Yehuda ini boleh kita gantikan dengan nama kita, supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Apa yang aku akan lakukan kepadaku, kepada saya? Apa yang Tuhan melakukan lagi? Puji nama Tuhan. Amin. Pertanyaan ini, saudara, sangat, kalau boleh dibilang ini pertanyaan yang sangat sakit kalau seorang bapak yang sangat mengasihi anak-anaknya. Amin. Sehingga Tuhan bertanya kepada manusia, apa yang akan kulakukan? Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam kehidupan kita, kita jangan membuat Tuhan bertanya. Amin. Tetapi kita membuat Tuhan bangga dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya, seperti banyak yang Tuhan menjadi contoh dalam kehidupan di dalam firman Tuhan, yaitu Alkitab, yang Tuhan bangga akan keberadaan setiap umat manusia, termasuk Daud, amin, termasuk siapa lagi, Ayub, itu Tuhan banggakan keberadaan mereka, amin. Marilah kita mencontoh kehidupan yang terlebih adalah Tuhan Yesus yang menjadi teladan dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan Yesus itu selalu melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan Dia yang ada di muka bumi ini sampai akhir. Amin. Marilah kita meneladani kehidupan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan lagi tidak bertanya dalam kehidupan kita, apalagi yang akan kulakukan kepadamu. Amin. Melainkan Tuhan boleh bangga bahwa kita adalah anak-anaknya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada malam hari yang indah ini, Tuhan. Biarlah firman-Mu termaterai di dalam hati, jiwa, roh, batin, pikiran kami, sehingga Bapa, kami tidak menyakiti hati-Mu. Kami boleh berbangga bahwa kami, Tuhan, adalah anak-anak-Mu, dan Engkau ya Tuhan Yesus boleh bangga bahwa kami adalah anak-anak-Mu, Tuhan, sehingga Engkau tidak bertanya lagi kepada kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur pada malam hari yang indah ini, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.